Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk bersilaturahmi ya, untuk sama-sama belajar tentang aplikasi Mitra Riset Nusantara ini, MRN 3.0. Kemarin saya sempat mendapat kesempatan untuk sharing tentang AI di Jambi, di Unja. Dan pada saat itu sekilas saya perkenalkan juga ya tentang Mitra Riset Nusantara. Mungkin teman-teman mahasiswa, saya nggak tahu apa kemarin sempat mengikuti, karena kemarin kegiatannya mayoritas adalah untuk dosen, dan memang beberapa platform yang saya kembangkan juga saya share di situ, dan Pak Dwi juga tertarik untuk mendalami tentang MRN, dan ini kebetulan banyak juga dari tim riset dari dosen-dosen Unja dan juga mahasiswa yang kemudian menggunakan, dan karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, jadi saya kira lebih baik kita zoom saja gitu, zoom saja nanti kita record. Dan kebetulan saya pas Jumat alhamdulillah sudah balik gitu di Jogja. Jadi awalnya berpikir bisa pagi jam 9. Nah, tapi ternyata kemarin karena memang ini momen liburan, jadi saya susah dapat tiket dari Jakarta ke Jogjanya. Jadi kemarin itu saya akhirnya lewat Semarang. Jadi dari Jogja ke Semarang dulu, setelah itu dari Semarang baru naik travel, baru barusan sampai jam 9 kurang gitu. Jadi ini masih masih wajah-wajah kereta gitu. Harap malum. Jadi, tapi insya Allah nanti kita akan fokus, dan apapun kendala-kendala dari teman-teman, dari mahasiswa tentang aplikasi ini, silakan disampaikan, ditanyakan. Nanti kita akan memberikan istilahnya penjelasan lah terkait dengan aplikasi tersebut. Baik, kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Saya akan mulai di awal tentang aplikasi MRN ini. Saya buka dulu aplikasinya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. sudah, Pak. Oke. Jadi, eh sorry, ini ada teman-teman ini S1 apa S2 nih? Atau S3? S3. S2 dan S3 itu, Pak. Oh, S2 dan S3. Oke, baik. Berarti setidaknya teman-teman sudah memahami tentang analis data, atau setidaknya sudah pernah mengerjakan skripsi ya gitu. Nah, eh, pada aplikasi riset, kita punya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dalam bidang akademik itu yang harus kita kuasai gitu. Mulai dari kita mencari ide penelitian. Nah, mencari ide penelitian itu bisa kita gunakan misalnya publish or perish, kemudian kita masukkan ke Force Viewer untuk mencari bibliometrik, kemudian kita menggunakan connected paper ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian itu dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley kita. Setelah itu kita juga menggunakan aplikasi untuk analisis data. Analisis data kuantitatif, ada SPSS, ada JASP, ada Jamovi, belum lagi yang versi advance-nya ada Amos, ada Smart PLS, ada Lisrel gitu. Kemudian itu baru kuantitatif. Lanjut lagi ke kualitatif lagi, ada NVivo, ada Atlas TI, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi. Belum lagi untuk mencari literatur, belum lagi di era AI sekarang, ada banyak lagi aplikasi, ada Answerdis, ada Site AI, ada C-Space, belum lagi yang LLM dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak aplikasi, dan terkadang kita kebingungan bagaimana merangkai aplikasi-aplikasi itu menjadi bagian dalam proses riset kita gitu. Nah, itu alasan pertama kenapa MRN ini hadir. Jadi banyaknya aplikasi-aplikasi, dan aplikasi itu harganya tidak murah, teman-teman.
Satu aplikasi saja misalnya kayak Envivo itu per tahun itu bisa belasan juta hanya untuk analisis data kualitatif. Satu aplikasi lainnya misalnya kayak Smart PLS. Biasanya Smart PLS banyak dipakai untuk S2 dan S3 untuk analisis SEM, PLS SEM. Itu harganya juga belasan juta juga per tahun. Dan itu hanya bisa dipakai oleh satu akun gitu. Nah, jadi aplikasi-aplikasi itu untuk kebutuhan riset itu jadi sangat banyak gitu. Dan semuanya berbayar dan rata-rata mahal gitu. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah eh, hasil diskusi dan memang sudah banyak regulasi yang menyatakan bahwa untuk hal-hal terkait dengan akademik, terkait dengan riset, ya termasuk untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang kita eksekusi sekarang itu, AI itu terutama AI yang jenis LLM itu tidak direkomendasikan, tidak disarankan karena pertama dia sering melakukan halusinasi, yang kedua adalah banyak etik yang dilanggar di situ. Misalnya seperti AI yang istilahnya langsung membuat full gitu. Jadi kayak kayak apa ya? eh, apa namanya? AI yang generator gitu, AI generator dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak saran dan rekomendasi, bahkan banyak regulasi yang menyarankan penggunaan AI yang etis, terutama untuk penelitian gitu. Nah, apakah kemudian AI itu harus stop dulu perkembangannya? Tidak demikian. Karena sampai sekarang AI itu belum mencapai titik jenuh. Karena kalau berbicara tentang perkembangan teknologi, yang paling diuntungkan sebenarnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang artinya perusahaan yang menggunakan AI untuk menggantikan manusia, mengganti manusia. Jadi secara secara pembiayaan mereka lebih ringan gitu. Nah, karena mereka tidak dibatasi oleh etik yang terkait dengan akademik gitu. Nah, berbeda dengan kasus di bidang akademik. Justru otomisasi itu membuat istilahnya itu eh, akademik itu kayak kehilangan marwahnya gitu. Sama seperti riset ini gitu. Riset itu jadi nampaknya tidak terlalu eh apa ya, tidak terlalu bagus apabila semuanya diotomisasi atau diserahkan ke AI. Namun dengan lahirnya AI ini harus ada perubahan tentang bagaimana cara kita melakukan riset. Kita tidak bisa mempertahankan status lama kita tentang bagaimana cara kita melakukan riset. Jadi eh, jadi adanya mRN ini sebenarnya ini seperti titik tengah gitu. Tidak terlalu mempertahankan cara lama, ada integrasi cara-cara baru, tapi tidak kebablasan juga mengikuti perkembangan AI yang semakin canggih saat ini. Jadi dia berada di tengah-tengah gitu. Nah, ini yang coba kami integrasikan dua hal ini. Yang pertama adalah aplikasi yang sangat banyak, yang sangat mahal dan itu dia terpisah-pisah. Yang kedua adalah bagaimana AI itu hadir tapi tidak kemudian merenggut etik apa namanya? Etika akademik gitu. Nah, dua hal itu yang menjadi kunci sebenarnya yang ingin kita kembangkan. Nah, dengan adanya AI, kalau kita menyebutnya Natural Language Instruction atau bahasa trennya Vibe Coding, saya coba untuk merangkai itu. Jadi aplikasi-aplikasi tadi, kebetulan saya di fokusnya memang di riset, semua aplikasi itu sudah paham alurnya, sudah paham konsepnya. Nah, itu kemudian saya tuangkan dalam bentuk MRN. Kemudian regulasi-regulasi tentang bagaimana etik yang eh, sekarang mulai dari skala internasional sampai regulasi di tingkat nasional itu coba saya ramu juga gitu. Kemudian landasan-landasan itu kemudian diterapkan juga dalam MRN ini. Jadi dari dua konsep itu. Nah, ini aplikasinya saya yakin teman-teman sudah membuka semua. Simpel sebenarnya. Aplikasi itu ada dua tipe ya setidaknya yang saya pahami. Yang pertama itu adalah salah satunya adalah yang berbasis web ya. Ada juga yang berbasis aplikasi yang harus teman-teman install, kemudian atau yang perlu kalian download setelah itu install dan kemudian tersimpan di server komputer teman-teman. Nah, artinya kalau misalnya tersimpan di komputer teman-teman, datanya di komputer, kemudian ketika teman-teman mau bekerja di laptop lain atau device yang lain, dia tidak bisa karena hanya di satu komputer saja.
tapi datanya aman hanya di lokal laptop teman-teman. Ya, penyimpanannya di laptop. Sedangkan yang aplikasi berbasis web ini, sama seperti ChatGPT dan lain sebagainya, dia menggunakan sistem cloud. Jadi penyimpanan data-data teman-teman itu ada di cloud. Saya integrasikan dengan Supabase gitu. Dan dia tidak perlu diinstal, dia cukup login. Dan ketika teman-teman berpindah device, itu tinggal masuk lagi ke halaman lamannya dan kemudian masuk dengan akun dan juga password teman-teman. Jadi sangat fleksibel gitu. Jadi yang harus saya bayar juga di aplikasi ini adalah data-data teman-teman akan tersimpan di cloud dan juga integrasi dengan AI-nya. Karena memang datanya tidak tersimpan di komputer. Cuma saya sarankan pastikan data-data yang dimasukkan itu eh, bukan data-data sensitif ya, bukan data-data sensitif. Kalaupun misalnya data penelitian, usahakan jangan masukkan nama-nama gitu. Jadi misalnya difilter dulu, diganti menjadi misalnya %1, %2, %3 kayak kayak gitu gitu. Jadi data-data sensitif itu walaupun sebenarnya kalau saya melihat datanya akan secara keamanan ini sudah sangat aman sebenarnya data tidak akan dipakai oleh pengembang. Saya pun tidak bisa melihat data dari teman-teman. Kemudian pengembang AI juga tidak akan menggunakan data di mitra riset ini untuk mentraining AI. Cuma ya tetap kita harus menjaga gitu. Jadi kita tidak tahu seperti apa ininya. Ya semua sih tidak hanya mRNA ini tapi kita bermain sosial media, kemudian Instagram dan lain sebagainya, kita tetap harus waspada tentang apa namanya terkait dengan cyber security dan lain sebagainya. Nah, eh mungkin sudah ada yang coba daftar, tapi eh, ketika ada problem saat ini memang sedang kami usahakan, kami sedang mencoba untuk mengembangkan email baru sehingga nanti tidak akan ada masalah. Mungkin beberapa hari ini ada yang ketika daftar ada limit dan lain sebagainya. Nah, ini sedang kami selesaikan. Insya Allah lah minggu ini akan kelar sehingga nanti bisa bisa aman untuk daftarnya. Nah, katakan teman-teman sudah masuk. Oke, jadi gini, em, mRN ini teman-teman dikembangkan oleh peneliti, ya, researcher, bukan programmer gitu. Nah, makanya yang di, diunggulkan di sini adalah alur risetnya, bukan program komputernya gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang error dan lain sebagainya, tolong dilaporkan ke kami bisa lewat Pak Dwi nanti Pak ini masih ada eh, bug di bagian ini. Nah, nanti tolong diinfokan karena kami pun sebenarnya bukan basicnya bukan programmer sehingga kami masih tetap harus mengembangkan ini secara apa namanya aplikasinya, tapi secara metodologi risetnya, insya Allah ini eh, kita integrasikan mirip dengan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh akademisi gitu. Nah, di bagian awal ketika kita masuk, daftar proyek ini ibaratkan adalah suatu proyek yang sedang kalian garap, entah itu tesis, entah itu disertasi atau proyek riset. Nah, jadi project itu ya satu satu apa ya? Satu project, satu hal yang ingin kalian selesaikan atau kalian tuntaskan lah dengan rentang waktu tertentu. Dan semuanya itu ada di dalam untuk alat-alatnya itu ada di dalam satu project. Jadi project itu dia terisolasi. Nah, tidak bisa menghubungkan data dari project satu ke project lain gitu. Jadi semuanya itu dia dia terpisah-pisah gitu. Nah, itu di sini. Kemudian di saya silang dulu saja ini. Oke. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah informasi-informasi ya. Misalnya di sini kita bisa saling berkolaborasi. Jadi kita bisa, ini data contoh-contoh yang dibagikan dengan saya. Ini adalah contoh-contoh proyek riset akses penuh. Ini ada juga yang kolaborasi hanya file. Jadi aplikasi mRN ini mendukung untuk proses kolaborasi. Bisa antara dosen dengan bimbingannya,
bisa antara tim peneliti atau teman sejawat ketika mau mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bisa yang diakses itu adalah satu folder, satu project, atau bisa hanya satu file saja. Misalnya di penulisan saja, writing studio saja. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini juga kita bisa katakan misalnya memilih satu satu atau membuat satu project lah. Satu project misalnya saya klik saja proyek baru. Saya tulis latihan Unja. Oke, buat. Nah, ketika masuk, ketika aplikasi itu eh, sudah masuk di proyek aktif, berarti dia hanya akan terisolasi di satu proyek ini saja. Data-data yang kalian tulis, yang kalian masukkan, yang kalian input, ataupun semua riwayat diskusi di sini, ini semuanya akan masuk di proyek aktif latihan Unja. Lalu misalnya, wah Pak, saya dulu pernah mengerjakan tentang ini, saya lupa proyeknya yang mana. Nah, di bagian belakang di awal tadi, teman-teman juga bisa melihat di sini sudah ada workspace lintas proyek gitu. Jadi, oh proyek yang mana ya, data analisis yang mana yang saya kerjakan, teman-teman tinggal cari saja di sini ataupun di riwayat dan lain sebagainya, semua terrecord di sini. Jadi bisa langsung klik saja di bagian tertentu ini. Sehingga jika proyeknya banyak, lupa di proyek yang mana kalian pernah mengerjakan, misalnya tentang analisis media massa atau seperti apa, nah bisa dilihat di bawah tadi. Nah, sekarang saya lanjut di sini. Nah, di sini, di bagian ini, ada bagian-bagian yang saya sebut sebagai workspace sebenarnya. Ini adalah project inti. Di project inti ini fokus kita adalah semua informasi tentang apa namanya itu riset kita dan juga ada writing studionya. Ya. Kemudian di bagian workspace analisis ini fokus di analisis data. Ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif, ada analisis data sekunder, ya, ada analisis mixed method. Jadi semua desain analisis itu ada semua di sini. Nah, jadi kalau dulu kan kita misalnya kualitatif, ini paling in vivo, Atlas T, ataupun cara manual gitu. Kemudian kuantitatif, ini lengkap semua teman-teman. Di R data analysis ini ada komparasi, ini yang SPSS dan SPSS, JASP dan lain sebagainya ada semua di sini. Yang one sampel dites, two sampel independen, kemudian dua sampel berpasangan, grup, kemudian berulang, faktorial, dan lain sebagainya ada semua. Yang parametrik, non parametrik ada semua. Begitupun yang asosiatif. Asosiatif dia berbicara korelasi, regresi, yang parametrik, non parametrik ada semua. Kemudian yang SEM, yang dulu kita menggunakan Lisrel dan lain sebagainya ada semua di sini. Analisis mediasi, kemudian EVA, CFA, kemudian teori tes klasik, analisis ras model, PLS, meta analisis, multi level, kemudian yang social network analysis, ini ada semua di sini. Dan kalaupun misalnya ada teknik analisis yang belum ada dan teman-teman membutuhkan, tinggal infokan saja ke kami. Kami akan buatkan untuk teman-teman gitu. Misalnya mau analisis apa gitu, nanti kita sesuaikan. Nah, di sini juga ada analisis bibliometrik. Ya, kalau dulu kita pakai Force Viewer, kemudian ada Biblioshiny dan lain sebagainya, di sini pun bisa. Kemudian ada SLR, SLR Systematic Literature Review. Beda antara literatur review dengan systematic literature review ya. Nah, dia nanti pakai Prisma, ada tahapan-tahapannya juga. Nanti juga terintegrasi dengan AI dan di sini ada media sosial, kemudian ada media massa untuk pemberitaan. Jadi kalau media sosial itu dia sosial media kayak Instagram, Facebook, eh, TikTok dan lain sebagainya yang dia datanya dinamis. Dia berubah-berubah gitu. Kalau media massa ini cenderung dia lebih ke pemberitaan dan ekstraksinya juga lebih mudah dia. Kemudian ada mixed method. Mixed method itu sebenarnya hanya penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Sehingga tidak ada tools khusus, dia hanya menjelaskan mana yang perlu diprioritaskan, apakah kuantitatif atau kualitatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada asisten AI. Asisten AI ini ya umum. Kita pertanyaan umum, explore ide riset, bikin instrumen, semua ada di sini. Ya, meskipun
sebenarnya di di sini juga sudah ada di Writing Studionya. Kemudian di sini ada transkrip. Teman-teman mau transkrip dari audio atau hasil rekaman ke teks, kemudian ini rekam langsung, kemudian real time ini kita berbicara dia langsung akan transkripkan. Nah, setelah itu di sini ada tanya PDF, kita mengeksplor tanya PDF, jadi kita masukkan PDF dan lain sebagainya. Sebenarnya ada fitur fitur tersembunyi sebenarnya di sini, yaitu namanya tanya korpus project. Cuma tidak saya bikin terlalu ini, tapi saya batasi. Di sini sebenarnya kita bisa di korpus project ini kita bisa percepat proses kita mencari eh, gap gap dan lain sebagainya. Saya contohkan di ini ya yang ada. Nanti kita ke situ lagi. Saya contohkan di sini. Tadi itu di bagian sini. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat di beberapa tools aplikasi. Jadi yang saya tambahkan di sini semuanya di aplikasi lain itu ada yang didukung oleh akademisi, misalnya kayak Site AI, kemudian C-Space, itu sudah ada bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa langsung bertanya dalam jumlah banyak di artikel tertentu. Nanti kita bisa langsung mintakan research objektifnya apa, tujuan penelitiannya apa, teorinya, metodenya, partisipannya, langsung diekstrakan secara cepat, langsung beberapa artikel sekaligus. Kemudian kita langsung bisa cari evidence map-nya atau gap dan novelty dari riset tersebut atau sintetisnya. Sehingga proses ekstraksinya bisa lebih cepat gitu. Jadi ada tanya corpus project. Hanya saja tanya corpus project itu semuanya harus dimasukkan dulu ke dalam bentuk ditanya tanya PDF ini. Jadi setelah literatur review tersimpan di database ini nanti bisa dilanjutkan ditanya corpus project gitu. Nanti akan saya contohkan. Baik, saya kembali dulu ke project latihan Unja ini. Nah, di sini adalah literatur review. Nah, di literatur review ini sebenarnya akan lebih bagus kita tidak hanya mencari artikel di sini, tapi juga untuk menguji hipotesis. Nah, jadi bisa untuk menguji hipotesis. Misalnya, misalnya pertanyaan antara motivasi dan hasil belajar. Misalnya hipotesis saya adalah motivasi mampu meningkatkan motivasi tinggi, misalnya meningkatkan hasil belajar fisika. Ini sebagai contoh saja ya. Kita search literatur. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Google Scholar, keyword yang kita berikan itu akan diekstrak menjadi referensi. Nah, referensi-referensi seperti ini. Ya, dia sudah ada referensi-referensinya. Yang referensi-referensi itu terindeks Google Scholar, terindeks Google Scholar. Nah, terindeks Google Scholar itu dia banyak-banyak ini sih banyak permasalahan kalau Google Scholar ya. Jadi datanya sangat bervariasi. Nah, dan terkadang artikel-artikel yang tidak terlalu berkualitas pun juga muncul. Nah, di sini saya integrasikan dengan OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar, PubMed, Aksif, DOAJ, Europe PMC. Nah, ini yang dicari. Jadi di sini yang terdistribusi ini dari OpenAlex ada 25, Crossref 25, Semantic Scholar 18. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi ada jawaban berbasis bukti. Jadi referensi-referensi ini langsung mengambil dari referensi yang tadi sudah kita dapatkan di bawah ini. Jadi dia langsung membuatnya dalam bentuk narasi. Nah, jadi semacam dia menjawab menjawab dahulu kalau konsep ini mirip dengan site AI. Nah, site AI pun sudah direkomendasikan untuk dipakai. Artinya banyak akademisi di luar negeri yang merekomendasikan site AI. Makanya kemudian saya integrasikan juga di sini. Atau ini sama dengan Scopus AI. Ya, tapi Scopus AI itu kan dia pakai korpusnya sendiri di artikel Scopus. Nah, di sini misalnya kita klik di sini atau arahkan saja kursor di sini, dia akan muncul eh, istilahnya itu jawaban dari mana dia mendapatkan kalimat tersebut. Misalnya ini, motivasi tinggi secara konsisten diidentifikasi sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar fisika. Nah, ini kan hasil dari analisis data juga menunjukkan secara keseluruhan sebanyak 80% lebih
Responden setuju menggunakan aplikasi AI yang berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi dan hasil belajar gitu. Jadi ada keterkaitan antara motivasi dan hasil belajar. Nah, jadi di sini sudah ada apa namanya eh, artikelnya langsung, dan seperti yang kita ketahui ketika kita bertanya ke ChatGPT atau LLM yang lain, nah terkadang dia memberikan referensi palsu. Nah, kalau di sini referensinya referensi asli semua karena memang dia langsung mengambil dari database tertentu. Misalnya ini, saya tertarik dengan pengembangan perangkat pembelajaran fisika ini. Kita langsung klik aja ini, buka DOI-nya. Nah, langsung akan di menuju ke artikelnya langsung. Artikel tempat publish-nya gitu. Jadi kita bisa melacak dan menilai apakah itu bagus atau tidak. Nah, sebenarnya di sini ini adalah kalimat yang mendukung. Kalau hipotesis itu misalnya ada yang menolak, sebenarnya dia akan ada warnanya gitu. Nanti bisa teman-teman contohkan. Nanti warnanya itu tidak hanya warna hijau seperti ini. Ada yang merah, nanti ada tulisannya. Apakah dia mendukung, menolak, ataupun kontras, ataupun hanya menyebutkan saja. Nah, itu nanti akan ada informasinya. Sehingga nanti kita kan biasanya tuh di pengujian hipotesis itu ada kita butuh riset yang mendukung dan menolak temuan kita. Nah, kita juga bisa menanyakan itu sehingga nanti ada ada hasil yang pro dan ada juga hasil yang kontra. Nah, di sini sudah terfasilitasi referensi-referensi yang pro kontra tersebut. Hanya saja penggunaan AI itu kita harus verifikasi. Jadi tetap ketika kita dapat artikel ini kita harus langsung menuju ke artikelnya ataupun memastikan tentang artikel itu sudah tepat atau tidak. Nah, misalnya lagi nih, ini adalah atas nama Rukmi. Rukmi, saya lihat di sini judulnya pengembangan perangkat. Pengembangan perangkat ya. Eh, Pengembangan perangkat. Oke, ini yang nomor 6 ya, Rukmi. Nah, ini kita bisa cari PDF-nya. Ini yang keenam, pengembangan perangkat. Nah, ini ya artikelnya. Dia kan belum ada PDF-nya nih. Kalau yang ini dia sudah ada PDF-nya. Jadi dia langsung bisa kita gunakan atau langsung menuju ke tanya PDF. Kita coba. Nah, dia dia langsung ke tanya PDF dan kita bisa bertanya ataupun mendalami tentang artikel ini secara langsung gitu. Nah, hanya saja kalau saya lebih sarankan ini dicentang agar dia bisa baca utuh secara keseluruhan. Tapi kalau tidak dicentang itu secara kredit dia tidak terlalu besar kalau kita mau bertanya secara umum tentang isi artikel ini. Kemudian teman-teman di sini yang Rukmi tadi kita bisa klik cari PDF. Nah, dia langsung muncul ya. Dia langsung terdownload. Kita klik tanya PDF. Oke, kita bandingkan artikelnya. Oke, pengembangan perangkat pembelajaran fisika. Nah, ini sama ya, pengembangan perangkat pembelajaran fisika. Nah, jadi yang biasanya teman-teman istilahnya itu melakukan beberapa langkah ya mencari di misalnya di Google Scholar-nya, kemudian setelah itu cari PDF-nya, baca dulu baru merangkai. Nah, ini kita kebalik, apa namanya mengubah sistemnya. Kita tanyakan, kemudian kita bikin narasinya. Oh, ini artikelnya menarik, kita lacak, kemudian kita dapatkan, kemudian kita dalami. Nah, jadi bisa sangat apa namanya membantu untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, jadi ketika kita sudah dapat data-data ini misalnya tentang apa namanya motivasi dan hasil belajar ini, kita juga bisa mencari referensi-referensi yang terkait. Ini mirip dengan connected paper. Nah, misalnya di referensi mapping ini. Jadi ini kan artikel tentang pembelajaran. Jadi kita bisa pilih tadi artikel tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Saya pengen cari artikel yang terkait dengan artikel pusat ini. Nah, di sini sudah ada semua. Jadi kita bisa lacak referensi-referensi lain yang ada di sini. Nah, ini adalah artikel yang terhubung dengan artikel ini yang tadi kita dapatkan. Jadi kita tinggal tinggal kembangkan lagi proses pencariannya. Oh, ini menarik nih, saya dapatkan misalnya.
di OpenAlex, oh saya masukkan lagi sebagai referensi saya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini teman-teman ada fitur yang menarik juga. Kita bisa tinggal klik di sini, bagian di sini. Ini bisa kita kembangkan lagi untuk menjadi kutipan kita di penulisan. Jadi ini saya simpan misalnya, simpan di sumber data proyek atau referensi persisten ini. Ini juga bisa, tapi saya lebih enak itu kita simpan di sumber data proyek. Karena dari sumber data proyek ini bisa kita panggil untuk SLR, bibliometrik, ataupun referensi. Jadi pusatnya itu di sumber data proyek ini atau di sumber data gitu. Nah, ini saya simpan. Kalau misalnya bisa langsung ke bibliometrik, Pak, bisa. Nah, ini kan misalnya ada 68 artikel ya. Nah, ini saya kirim ke bibliometrik misalnya atau ke SLR bisa saja. Nah, misalnya saya kirim ke bibliometrik. Nah, saya tinggal bikin data baru, misalnya tadi motivasi dan hasil belajar. Saya klik buat workspace. Kemudian saya klik buka. Nah, 68 tadi itu langsung masuk ke sini. Saya klik lanjut ke validasi. 68 yang valid 67, yang satu error, ya udah berarti kita lanjut ke normalisasi. Saya import datanya. Nah, ini data bibliometriknya sudah langsung muncul. Jadi sama seperti menggunakan BiblioShiny, tapi lebih cepat dibanding kita menggunakan Force Viewer. Nah, jadi di sini sudah ada produksi tahunannya, ya kemudian sumber publikasinya, penulisnya siapa saja, dokumennya dan lain sebagainya. Sitasi ini dia tidak muncul karena tidak terambil tersaring bareng dengan sitasi, tapi kalau kita ambil dari Scopus itu bisa ada sitasinya. Nah, kemudian science mappingnya banyak penulisnya, kemudian topiknya ini juga bisa kita ganti misalnya pakai radial cluster. Nah, kemudian di sini ada pengaturan juga cooccurrence-nya, ini bisa disetting. Kemudian kalau misalnya tidak paham maksudnya apa, pengen mendalami ini konsepnya seperti apa, di sini sebenarnya sudah ada bagian di sini harusnya ada panduan. Mana ya? Kayak di bagian awal. Di tiap bagian itu ada panduannya, teman-teman. Ini coba saya kembali. Oh, bibliometrik belum ada panduannya ya. Coba saya masuk di sini. Oke, saya cek lagi. Harusnya di bibliometrik ini sudah ada. Oh, ini, sorry, di sini panduan laman bibliometrik. Jadi semua semua laman itu sudah ada panduannya di pojok atas ini. Jadi kayak misalnya SLR ini sudah ada. Nah, panduan laman ini di bibliometrik dia juga sudah ada. Di sini kalau bibliometrik itu kan dia cuma berbicara dua hal. Yang pertama itu research performance, yang kedua itu science mapping. Nah, berikut-berikutnya ini tinggal teman-teman baca, pahami, dan juga kalaupun tidak paham bisa tanya lagi ke AI lagi gitu. Nah, di ini data tadi, eh, saya lanjutkan ke science mapping di sini. Nah, kalau misalnya bingung tentang maksud dan lain sebagainya, di sini sudah ada generate interpretasi. Nanti dia akan menjelaskan tentang tiga. Jadi kalau kalau misalnya koakurensi ini dia mengelompokkan menjadi tiga kelompok klaster berdasarkan warna. Nah, ini langsung akan dia berikan penjelasan. Nah, ini bisa kita simpan ke notes. Notes ini yang nanti akan menghubungkan semua menu ini ke dalam sebuah tulisan gitu. Nah, ini banyak. Jadi bisa teman-teman eh, coba-coba. Kemudian eh, di sini ada AI Visualizer. Ini untuk membuat mind map. Cuma ini masih ya bisa teman-teman bisa coba buat. Jadi di sini kita bisa membuat desain kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini juga bisa. Kemudian ini untuk cari jurnal. Jadi kami mengekstraksi beberapa jurnal-jurnal yang relevan, kemudian ditanamkan di dalam aplikasi ini. Teman-teman tinggal memasukkan abstrak di sini. Setelah itu nanti klik saja find jurnal atau nanti misalnya yang dicari Scopus Q berapa. Nanti dia akan membantu untuk mencarikan. Hanya saja ini kan datanya tidak diupdate ya, tidak langsung terintegrasi dengan Scopus. Jadi
Datanya ini eh, data per 2026 awal, sehingga nanti tetap harus cross check lagi gitu. Tapi setidaknya memberikan informasi atau gambaran awal. Nah, ini riwayat aktivitas, kemudian revisi dan lain sebagainya, semua terdokumentasi semua di sini. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ada semua di sini. Jadi, ketika ini terintegrasi pun dengan pembimbing bisa melihat apa yang dikerjakan oleh anak bimbingannya gitu. Baik. Eh, Terus apa Pak yang harus dilakukan pertama kali? Nah, tergantung teman-teman mau apa dulu nih. Mulai dari ide dulu. Nah, nanti kan idenya bisa mulai dari explore ide riset ini. Nah, dari explore ide riset ini kita bisa tanyakan tentang topik topik riset, risetnya seperti apa atau yang bagaimana. Nanti dia akan memberikan penjelasan awal ataupun diskusi awal gitu dari explore ide riset. Jadi explore ide riset ini pun teman-teman kita tidak langsung pakai kayak ChatGPT atau Gemini misalnya seperti itu, tapi kita lakukan prompting injection di dalamnya. Sehingga hasilnya itu dia sesuai dengan kebutuhan kita atau disesuaikan lah gitu. Nah, sama seperti ini kan langsung selamat datang di asisten eksplorasi dari riset gitu. Jadi eh, ada ada proses prompting injection juga yang kami lakukan di beberapa fiturnya sehingga nanti dia punya tugas spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Intinya seperti itu. Nah, setelah kita dapat idenya, kita lanjut ke literatur review. Kita cari referensi-referensinya. Ya, kita cari referensinya. Ketika kita sudah dapat referensinya, ada artikel yang sesuai, kita gunakan tanya PDF. Ya, kita berdiskusi, tanya ke PDF tentang apa topiknya, tentang banyak hal lah. Misalnya, kalau misalnya kita sudah dapat 10 PDF nih, 10 PDF yang menarik. Misalnya di sini atau tadi ya, kita bisa lanjut ke korpus ini, tanya korpus. Di tanya korpus itu kita bisa langsung mencari gap dari artikel-artikel tersebut. Apa yang sudah ada, apa yang belum, kemudian kita sintesis menjadi sebuah eh, narasi yang kemudian bisa menjadi ide untuk penelitian kita atau memperkuat di bagian latar belakang itu. Nah, jadi setelah itu sudah dapat, kita bisa mulai lanjut lagi mengekstrak tidak hanya dari literatur review tadi, kita bisa mulai ke bibliometrik mungkin atau sistematik literatur review dan lain sebagainya. Gitu. Di SLR pun ya sama juga misalnya saya bikin di sini SLR karena bibliometrik dan SLR itu bisa jadi artikel sendiri. Misalnya saya klik seperti ini. Ini yang XLR. Jadi di XLR katakan ini saya abaikan dulu ya informasi protokolnya. Saya fokus di sini pencarian pencarian ini. Kita ambil saja dari sumber data ya. Klik saja dari sumber data. Di sumber data ini teman-teman kita tinggal klik literatur review yang tadi kita simpan di database di sumber data kita. Nah, saya klik pratinjau satu file. Ini ada 68 artikel yang siap ditinjau. Nah, kemudian saya simpan di SLR. Nah, 68 artikel tersimpan. Nah, ini artikel-artikelnya. Nah, di dalam tahapan Prisma, setelah kita dapat artikelnya, atau kita dapat lagi misalnya dari referensi yang lain bisa kita tambahkan, kita lakukan screening abstrak. Ya, jadi kita baca dulu abstraknya, apakah abstraknya ini diterima atau ditolak. Nah, dari misalnya saya baca abstraknya, oh ini relevan nih. Kalaupun dia relevan, maka saya terima. Ini kan masih kosong ya, teman-teman di sini. Ya, yang include nol, yang exclude kosong, yang maybe nol, kemudian yang pending 68. Misalnya saya setuju nih, saya include saja di sini. Nah, yang include satu sudah masuk, tinggal 67 lagi. Jadi kita berproses gitu. Misalnya yang kedua ini tidak sesuai, saya exclude, oh pilih alasan dulu. Kita pilih alasannya misalnya bukan jenis studi yang ditargetkan, kemudian kita klik exclude. Nah, nanti akan ada informasinya. Sudah dari 66. Jadi kita harus selesaikan semua tahapan-tahapan seperti ini. Jadi ini adalah proses di SLR itu kan semua proses yang kita lakukan harus apa ya?
harus di record, dan hasil ini tahapan-tahapan ini nanti di bagian akhirnya itu akan ada di bagian Prisma. Jadi kalau biasanya secara manual itu kita catat dan lain sebagainya, kalau ini dia otomatis. Ya, nah ini kan tadi 68 yang kita screening. Nanti, nah ini yang N1-nya sudah muncul dan lain sebagainya. Nanti akan terrecord semua ya tahapan-tahapan yang teman-teman lakukan. Jadi di MRN ini, terutama yang untuk SLR-nya itu, dia berbeda dengan literatur review ya. Jadi ada beda ya literatur review dan sistematik literatur review. Kalau literatur review kita bisa cepat tadi ekstraknya. Nah, terus bagaimana Pak untuk screening judulnya ini? Bisa dengan AI tidak? Bisa juga ada AI-nya. Cuma saya lebih sarankan tetap lebih baik baca saja abstraknya. Kemudian di sini screening full text, satu artikel yang masuk tadi itu nanti yang akan kita apa namanya proseskan. Kan baru satu ya. Nah, ini kita harus cari PDF-nya. Nah, jadi kita harus masukkan PDF-nya. Misalnya saya masukkan saja di sini. Nah, dia agak susah kalau cari secara manual. Sebentar, saya kembali dulu. Ini aplikasinya agak berat memang. Nah, dia dia biasanya harus upload secara langsung atau pilih dari sumber. Katakan saya masukkan ini langsung dari sumbernya. Ini saya download dulu PDF-nya. Jadi ada beberapa cara. Kalaupun tidak berhasil, kita bisa lakukan secara manual, teman-teman. Jadi ini sumber data. Saya masukkan yang PDF tadi. Saya upload file. Kemudian saya pilih. Oke, ini ya. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke SLR-nya tadi. Oke, ini saya pilih dari sumber. Nah, ini Arjana. Oke. Nah, PDF tersedia. Nah, ini kalau sudah PDF tersedia, tulisan PDF tersedia berarti sudah aman. Jadi bisa lanjut next lagi ke PDF berikutnya, ya. Nah, cuma ini karena satu, maka kita hanya fokus di satu ini saja ya. Jadi tidak ada tombol next-nya. Nah, ini ada penilaian kualitas, kualitas dari artikelnya, dan juga ekstraksi data. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi ekstraksi data itu, sorry, ini belum saya klik ini ya. Saya belum klik include. Oke, saya klik include, maka dia sudah include satu di sini. Nanti dia akan masuk ke ekstraksi data. Ini agak berat memang. Nah, Eh, ini ada perubahan ada perubahan analisis yang kami lakukan di bagian ini. Jadi awalnya dia langsung mengekstraksi secara keseluruhan, tapi kemudian kami ubah menjadi proses ekstraksinya itu dilakukan oleh manusia yang menentukan gitu. Walaupun menggunakan AI, tapi ditentukan oleh manusia akhirnya. Apakah dia setuju atau bisa mengedit ataupun mengedit prosesnya. Jadi di sini ada tabel ringkasannya. Jadi hasilnya nanti itu muncul semua di sini. Cuma bagian-bagian apa saja yang dicari, kalian harus ke panel kontrol dulu, teman-teman. Jadi di panel kontrol ini, kalian menentukan apa saja komponen yang mau diekstrak atau yang mau diambil. Nah, jadi kan tinggal ubah-ubah saja di sini. Implikasinya, keterbatasannya, atau mau tambah baru silahkan. Tinggal ditambahkan saja. Ya, jadi disesuaikan dulu apakah ini sudah cocok atau tidak. Kalau sudah, ini akan menjadi ekstraksi yang nanti akan muncul di tabel ringkasan. Nah, di sini setelah kita dapat PDF-nya, kita tinggal jalankan saran AI. Nah, dia akan mengirimkan semua halaman tadi ke dalam AI. Jadi dia yang diekstrak itu adalah full secara keseluruhan. Dan kemudian nanti kita apakah kita akan menyetujui atau mengedit atau seperti apa, dan kita perlu verifikasi. Nah, jadi kami tidak langsung membuat dia langsung eh, jadi dan langsung terisi, walaupun sebenarnya bisa juga. Tapi kita terapkan konsep human in the loop gitu. Jadi keputusan itu tetap dari manusianya dan kita harus verifikasi gitu. Nah, di sini ada menunggu verifikasi.
kemudian ketepatannya tinggi, kemudian ada di halaman satu. Jadi halaman satu ini yang menunjukkan di mana letak tulisan ini. Nah, misalnya judul artikel, ya, tabel pertama judul artikel. Ini pengembangan sampai siswa dan sebagainya. Nah, ini sudah tepat ya, maka kita setujui. Nah, kemudian yang kedua penulisnya ini sudah tepat atau tidak, kita verifikasi, oh sudah, kemudian setujui. Tahun publikasinya, tahun publikasinya 2021. Kita cek apakah ini benar 2021. Oh, ternyata benar. Nah, kita setujui. Kemudian negaranya Indonesia, setuju. Nah, tujuan studinya. Nah, tujuan studinya di sini kan ada nih. Tujuannya untuk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau edit, kita tinggal klik saja edit. Misalnya saya nggak mau pakai satu dalam bentuk seperti ini. Saya pakai apa namanya, narasi narasi dahulu misalnya tujuan penelitian ini adalah satu dan lain sebagainya kita simpan. Nah, ini kan dia langsung edit nih. Oke, saya setuju, kemudian langsung diklik setuju gitu. Nah, pertanyaan penelitiannya tidak ada, desain metodenya juga sudah ada di abstrak ini. Di bagian abstrak kita setuju. Misalnya, nah ini populasinya itu siswa SMA. Kemudian saya klik halaman 9, dia akan langsung menuju ke halaman 9 gitu. Nah, kita tinggal verifikasi saja. Eh, di sini dia. Nah, bagi siswa ya, di sini siswa cuma jumlahnya itu kan harus di sampel ya. Kalau populasinya dia cukup siswa SMA atau kita mau mencari daerahnya, misalnya siswa SMA di daerah mana atau di sekolah mana, kita bisa lacak dari sini. Misalnya di metodenya. Jadi misalkan menurut kita terlalu sedikit lah siswa SMA, tapi harus jelas siswa SMA-nya dari mana. Tapi di sini apakah ada penjelasan atau tidak? Nah, kita perlu telusuri lagi gitu. Nah, kita bisa edit atau setujui. Kemudian sampelnya uji coba kelompok kecilnya 15. Ini penjelasannya di sini. Oke, kita ke halaman 6. Nah, jadi di sini sudah ada informasi-informasi tentang dari mana kata itu ataupun bagian 15 ini muncul gitu. Jadi kita cari angka 15. Ini terdapat siswa, ini uji cobanya 11, kemudian 4 siswa tergolong memiliki aktivitas belajar. Nah, makanya dia tulis sini 15 untuk kelompok kecilnya 15 siswa. Kelompok besarnya kita lihat, ini kelompok kecil, em, oke, tidak langsung ya, tidak langsung menjelaskan. Oke, berarti dia rangkum sendiri di sini. eh Coba berdasar observasi, 17 siswa tergolong memiliki aktivitas belajar tinggi, 8 siswa berarti 17, 8 berarti 20, sorry, 25, 5 dan 7 berarti 32. Nah, jadi dia langsung menjumlahkan. Jadi ada 17, 8, 7 gitu. Jadi pas 32 siswa untuk kelompok besar. Jadi dia langsung merangkum ya apa yang kemudian sesuai dengan narasi tersebut dan bisa kita lacak. Nah, ini yang dimaksud bahwa semua keputusan itu tidak kita serahkan ke AI-nya, kita harus tetap lakukan verifikasi. Nah, kalau misalnya sudah nih, saya setujui semua dulu sajalah. Setujui, saya setujui, teman utamanya juga, saya setuju, kemudian setuju. Oh, masih ada yang belum saya setujui, kita cek dulu. Nah, ini. Kemudian satu lagi. Nah, ini. Oke, kita finalize. Oke, kalau sudah verifikasi seperti ini, kita cek di bagian tabel. Nah, ini sudah terisi semua, teman-teman. Jadi ini sudah terisi. Kalau sudah terisi seperti ini, tinggal kita lanjut lagi ke artikel berikutnya, ya, untuk prosesnya di tabel yang sama. Baru kemudian nanti di bagian ekstraksinya itu, di sini nanti akan muncul yang hasil tabel-tabel yang sudah terekstraksi itu nanti akan tersinkron di sini. Ya, ya. Jadi artikel tadi itu juga tersinkron di sini. Di sini adalah tempat kita untuk melakukan sintesis. Ya, sintesis dan juga narasi AI-nya. Jadi AI akan membantu merangkumkan atau merangkumkan lebih awal lah sebagai gambaran awal gitu.
Nah, kita tinggal lakukan sintesis, bisa saran tema atau langsung generate seperti ini. Generate-nya pun ada beberapa ya, ada tematik, deskriptif, kritis gitu. Nah, generate ini nanti sebagai pembantu kita ketika kita bikin tulisan untuk narasi awal gitu. Nah, ini bisa kita simpan di notes, yang dimana notes-nya nanti akan terhubung di bagian writing studio. Begitu. Nah, ini ya tahap-tahapannya, karena fokusnya baru di satu artikel ya yang tadi Amin tadi. Nah, ini bisa kita simpan ke notes yang kemudian nanti bisa kita panggil lagi di writing studio kita. Oke, kemudian saya ke writing studio, saya bikin misalnya ini artikel jurnal ya, misalnya latihan Unja. Ini silang aja biar tidak double-double. Nah, di Writing Studio ini ada empat ini apa namanya empat menu kunci sebenarnya kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah AI asistennya. Jadi kita bisa bertanya tentang apapun yang isi naskah tadi. Nah, untuk AI asisten ini, ya, jadi kayak asisten kita tempat kita bertanya tentang artikel ini yang kita tulis ini. Kemudian ini adalah data riset. Nah, tadi notes lain sebagainya itu muncul semua di sini, teman-teman. Misalnya di bagian result ya, misalnya ada bibliometrik dulu, bibliometrik. Oke, di bibliometrik ini saya masukkan interpretasi ini sebagai contoh. Saya sisipkan, kemudian ada SLR, SLR, kemudian ini saya sisipkan SLR-nya. Oke, nanti kan tinggal sesuaikan ya. Ini yang awal tadi. Nah, kalau misalnya kita mau membuat tulisannya menjadi rapi, sebenarnya ada beberapa cara. Jadi di bagian ini, misalnya di bagian ini kita bisa blok, kemudian kita pilih AI Assistant. Nah, ini kan analisis teks terpilih, ya. Misalnya kita tinggal minta saja buat narasinya menjadi rapi dan terstruktur dengan baik. Nah, atau kita bisa verifikasi satu persatu. Atau itu cara pertama. Cara kedua adalah tinggal kita blok. Nah, ini kan sudah dibuatkan ya sama dia. Nah, jadi kita bisa eh, copy lagi dan juga pindahkan. Nah, ini harus kita baca dulu nih. Kita verifikasi. Kalau sudah cocok, kita copy kemudian pindahkan ke bagian ini untuk menggantikan bagian yang bibliometrik. Oke. Nah, sudah lebih bagus lah. Atau kita bisa blok saja. Kemudian pilih AI. Di sini sudah banyak menunya ya Bapak Ibu. Jadi rewrite, summarize, improve writing, expand, context, dan lain sebagainya. Atau untuk terjemahan semuanya sudah ada di sini. Mau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa lebih cepat. Nah, gaya bahasanya pakai akademik dan lain sebagainya ini juga bisa kita sesuaikan bahasanya. Jadi untuk merapikan dan lain sebagainya itu bisa. Dan poin intinya itu kan sudah ada di sini. Jadi penggunaan AI itu kalau misalnya untuk memperbagus kalimat, translate, proofreading, atau grammar dan lain sebagainya itu tidak perlu dilaporkan sebagai penggunaan AI. Ya, karena itu bisa diterima secara secara umum. Yang penting itu isi poinnya kita sudah dapat dari hasil analisis data yang kita lakukan. Ya, mempercantik kalimat, kata dan lain sebagainya itu tidak masalah. Dan itu sudah diperbolehkan secara apa namanya penggunaan AI-nya. Nah, kemudian di bagian ini ada menu lain selain AI Assistant, ada data tadi yang sudah kita dapatkan, ada yang lebih seru lagi itu adalah sitasi ini. Jadi ini adalah kutipan-kutipan kita, referensi. Jadi ada beberapa cara, mulai dari kita dapatkan dari pustaka project kita, ya atau dari secara online. Nah, kalau cara online-nya kita tinggal blok saja teman-teman. Jadi kita tinggal blok eh, kalimat yang mau kita cari referensi, misalnya di sinilah. Nah, jadi ketika kita blok, kita klik cari referensi, maka dia akan mencari referensi-referensi yang terpercaya dari jurnal-jurnal atau referensi yang sama dengan di literatur review tadi. Ya, dia akan mencarikan jurnal yang relevan dengan kalimat ini.
Di mana kalimat ini dia akan merangkum menjadi keyword tertentu. Keyword itu yang kemudian dilemparkan ke sistem pencarian akademiknya gitu. Bisa sedikit, bisa banyak juga nggak masalah. Maksudnya yang di blog tadi gitu. Nah, ini cara cara pertama, cari online. Saya lebih rekomendasikan teman-teman menggunakan integrasi dengan sistem literatur review ini, ya, pencarian referensi ini, atau dengan database Scopus. Jadi cari referensinya di Scopus, kemudian masukkan di data di bagian sumber data, kemudian panggil lagi sebagai pustaka project. Jadi referensi-referensinya, topiknya itu adalah topik-topik dari jurnal-jurnal Scopus gitu. Nah, ini ada top jurnal. Nah, bagus juga. Jadi kita tetap baca ini berbicara tentang kualitas pendidikan. Nah, berarti ini topiknya tentang apa? Nanti kita harus sesuaikan lagi apakah relevan pernyataan tersebut gitu. Nah, misalnya di sini ini berbicara tentang kompetensi, sustainability, kemudian ini tentang pendidikan ya, mungkin yang ini nih, quality pendidikan. Nah, kita tinggal sisipkan saja. Nah, dia langsung akan menjadi kutipan kayak Mendeley. Tuh. Nah, kemudian nanti kita tinggal sinkronisasi saja di sini, di bagian sinkron. Ini abaikan saja. Nah, dia langsung akan muncul referensinya dalam format API. Jadi referensi-referensinya sudah otomatis semua. Ya, kayak saya kembali lagi ke sini misalnya yang sudah di ini saya sisipkan yang lain misalnya. Nah, saya tinggal klik sisipkan. Nah, ini tambah. Kemudian saya klik sinkronisasi. Saya klik sinkron, nah dia akan langsung muncul yang referensi lainnya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Misalnya, ini kan formatnya API, apa gitu. American Psychology Association. Nah, kita juga bisa mengubah ini. Apalagi kalau kita download nanti dalam bentuk Microsoft Word ya. Kita harus tetap integrasikan kembali dengan Mendeley. Nah, Mendeley atau Jotero. Ya, dia karena di sini kan formatnya, dia format bentuknya hanya bisa seperti ini, teman-teman. Jadi tidak bisa bentuk seperti Microsoft Word. Word sehingga ketika mau mengedit sesuai dengan template jurnal, kita harus copy atau download dulu hasil ini, termasuk referensinya. Tapi ini sudah lebih baik, lebih mudah dibanding kita bekerja di ini ya Microsoft Word, eh, apa namanya, integrasi dengan Mendeley dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah kita download di bagian kanan di sini. Nah, kita download saja format RIS. Nah, nanti semua database referensi ini nanti akan masuk ke format RIS-nya tadi. Sehingga nanti kita tidak harus cari satu persatu lagi seperti tadi. Kita tinggal masukkan dan sesuaikan mana yang namanya mana tadi ya? Mana yang mana yang di Vedia tinggal nanti integrasikan saja, tinggal disesuaikan saja gitu. Jadi dia tidak tidak saya kira bisa lebih cepat lah ya, mulai dari kita cari referensi yang relevan dan lain sebagainya. Nah, jadi dua itu ini adalah yang sitasi dan referensi. Jadi dia bisa kita masukkan sitasi spesifik kita, atau kita bisa cari secara online, atau kita bisa integrasikan ini atau download ini dengan dan integrasikan dengan Zotero kita. Nah, yang terakhir itu adalah quality audit dan audit naskah akademik. Jadi ini ibarat reviewer awal. Jadi ini saya misalnya punya artikel jurnal, bahasanya misalnya Indonesia atau Inggris. Kemudian saya target publikasinya ke Q1, Q berapa, atau ke jurnal gitu, jurnal Sinta gitu. Kemudian minta audit misalnya hanya section aktif, selected text, atau seluruh naskah, misalnya seluruh naskah. Nah, ketika kita run full audit, nanti dia akan menyesuaikan audit bahasa akademiknya bagaimana, audit klaim dan buktinya bagaimana, jangan-jangan narasinya itu tidak sesuai dengan referensi, atau mungkin sitasinya itu tidak ada, yang ada sitasinya di naskah tapi tidak ada referensinya di daftar pustaka. Nah, atau audit struktur artikelnya sudah memenuhi IMRAT atau tidak, dan juga kesiapan submitnya. Nah, ini ibaratnya adalah penilai awal ya untuk artikel kita. Ya, tidak harus menunggu masukan dari reviewer lah gitu. Nah, jadi ini sebagai penilai awal naskah kita terlebih dahulu. Dia akan memberikan rekomendasi apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki, nanti bisa kita sesuaikan atau sempurnakan gitu.
Nah, itu teman-teman. Jadi semua analisis datanya itu terhubung dan ending muaranya itu adalah di Writing Studio ini. Lalu bagaimana Pak dengan kualitatif dan analisis datanya gitu? Nah, tadi data sekunder sekilas sudah saya contohkan ya. Nah, di kualitatif ini datanya kita masukkan semua di sumber data dulu. Jadi kita masukkan misalnya di sini saya ada contoh em, untuk latihan MRN, data kualitatif. Misalnya saya mau latihan yang ini. Data ini saya unggah. Oke, tutup. Kemudian saya Iya. sebagai contoh juga saya masukkan data kuantitatif. Misalnya oh, kuantitatif nanti saja. Yang penting ini dulu. Jadi di kualitatif itu, oke, belum muncul ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Kalau misalnya belum muncul, nanti di-refresh saja, teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya, informan 1, 2, 3. Nanti ke kualitatif, kita pilih dulu file mana yang mau kita olah. Misalnya 1, 2, 3. Oke, kita terapkan. Saya baru saya pokoknya nih, kan? Nah, ini mirip dengan NVivo, Bapak Ibu. Jadi, memang didesain, kita desain patokannya itu adalah NVivo-nya, aplikasi NVivo. Jadi, Ini misalnya jadi mulai dari lebih ke informan satu. ini kan? Hmm. Informan Gemak-gemak juga kan baik ganggu karena nggak mau kan lapangan kok dua. Oke, informan satu. Jadi informan satu ini ada beberapa cara untuk ekstrak. Yang pertama kita lakukan secara manual. Jadi misalnya ini bertanya tentang kesulitan. Kemudian kita baca apa kesulitan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat kesulitan utamanya adalah rendahnya keterampilan analisis data. Ini tinggal kita blok. Oke, kemudian kita tulis rendahnya keterampilan. Nah, kemudian tinggal kita klik plus saja, di sini akan muncul codingnya. Oh, ternyata kesulitan adalah rendahnya keterampilan. Misalnya, oh, saya mau bikin menu baru dulu kesulitan. Jadi tinggal tambah saja misalnya kesulitan. Nah, misalnya saya kasih warna merah lah. Oke, saya klik buat kode. Nah, ini tinggal saya masukkan bahwa rendahnya kesulitan ini adalah anaknya punya anak namanya rendahnya keterampilan gitu. Nah, kesulitan penelitian. Jadi nanti akan lebih tertata gitu. Dari kesulitannya, strateginya, perannya dan lain sebagainya. Ya, ini mirip-mirip dengan konsep NVivo lah. Nah, tapi kami tambahkan juga ada auto coding. Jadi ketika kita klik auto coding di sini, misalnya kita centang yang 2 dan 3 lah. Yang 2 dan 3 saya klik mulai auto coding, dia akan membantu untuk langsung mengekstrak file yang kedua dan yang ketiga gitu. Nah, jadi ada auto codingnya. Jadi aplikasi sekarang, terutama yang kualitatif, NVivo dan juga Atlas TI itu sudah terintegrasi dengan AI auto codingnya masing-masing atau terintegrasi dengan AI gitu. Dan itu mereka harus ekstra bayar lagi. Nah, misalnya ini kita cek mana yang sesuai, kita pilih. Misalnya saya setuju, ini saya centang. Oh, ini gagal menerapkan coding. Ini masih menunggu loading dulu. Sebentar, kita masih menunggu loading. Oke, kita coba terapkan semua dulu. Nah, di sini sudah muncul coding-codingnya tadi. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang tidak berhasil. Nah, ini 13 kode berhasil diterapkan. Jadi ini adalah temuan cepat kita terkait dengan eh, apa namanya coding ataupun temuan yang ada di dalam proses analisis ini. Kemudian kita tinggal menyesuaikan keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan dana penelitian ini kan masuk sebagai sebuah kesulitan. Ya, keterbatasan waktu juga kesulitan. Kemudian ini juga manajemen waktu juga kesulitan. Setelah itu strategi rendahnya pemahaman juga kesulitan.
Kemudian yang lainnya juga kita sesuaikan. Ini ada strategi. Mana yang strategi, mana yang peran kepemimpinan. Tinggal kita bikinkan coding-codingnya. Di sini juga ada menu baru sebenarnya yang berbeda dengan NVivo ataupun Atas TI. Ada rekomendasi. Jadi di rekomendasi ini ketika kita aktifkan, ketika saya blok misalnya di bagian ini, misalnya di bagian sampai sini, maka kita tunggu dulu. Oh, sorry. Ini saya. Nah, maka rekomendasi coding ini dia akan memberikan kode yang sudah ada. Jadi ketika kita melakukan proses coding, ada kalimat yang sesuai atau coding yang sesuai, dia akan memberikan rekomendasi. Oh, ini loh yang sudah ada, sehingga kalian tidak harus mengulang coding yang sama. Kayak ini kan dia codingnya sama nih, manajemen waktu, keterbatasan waktu. Jadi ketika kita blok, dia akan memberikan kode yang sudah ada itu ini. Gabung aja di kode yang ini gitu. Atau kalau misalnya mau buat baru, menunya adalah 1, 2, 3 ini. Dia memberikan rekomendasi gitu. Jadi prosesnya bisa lebih cepat untuk kualitatifnya. Kalau misalnya kita gunakan secara manual gitu. Nah, kemudian ini adalah cases. Cases itu atribut. Kemudian ini eksplorasi coding. Data-data tadi yang sudah muncul tadi, dia akan muncul di sini. Kita bisa lakukan visualisasi berdasarkan proses editing yang kita sudah punya tadi. Nah, jadi sebenarnya untuk kualitatif, bagian ini saja, coding ini sebenarnya sudah selesai sebenarnya ini. Sudah selesai penelitiannya. Kalau misalnya mau visualisasi, bisa dieksplorasi coding. Nah, data ini teman-teman tinggal kalian ekspor saja Microsoft Word, codingnya sudah bisa langsung muncul di sini. Terlihat tidak Microsoft Word-nya? Masih loading, Pak. Nah, ini ya coding. Jadi ini saya sudah selesai sebenarnya risetnya itu. Jadi jadi misalnya kesulitan penelitian, keterbatasan dalam penelitian. Nah, ini kutipannya. Nah, ini kutipannya di nah, ini kutipannya. Nah, dari siapa informan 2? Dari siapa informan 1? Ini sudah selesai sebenarnya. Jadi proses untuk coding itu bisa sampai di sini. Atau misalnya kalau mau tambah visualisasi, ya kita bisa lakukan visualisasi di menu eksplorasi coding tadi. Gitu. Di bagian eksplorasi coding ini. Nah, visualisasinya dalam bentuk apa? Nah, ada yang menyatakan bisa dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah ada matriks coding dan lain sebagainya, tabel grafik dan lain sebagainya, atau bisa juga dalam bentuk visualisasi, kayak misal kita menggunakan mind map, project map dan lain sebagainya. Tuh. Ya, jadi tergantung tergantung kita pengennya disajikan dalam bentuk apa. Cuma banyak yang merekomendasikan pakainya itu adalah gambar seperti ini. Kalau tabel itu ibarat mengkuantifikasikan kualitatif gitu. Nah, cuma itu ya tergantung tergantung kita saja sebenarnya. Nah, kemudian kuantitatif itu teman-teman, ini dia ada dua bentuk. Yang pertama itu ada namanya AI data analis, yang kedua itu R data analis. Kalau yang AI data analis itu kan awalnya saya bikinnya yang AI data analis. Jadi dia bentuknya natural language data analis. Jadi kita hanya menjelaskan kita pengennya apa, dia yang langsung mengeksekusi. Cuma peneliti Indonesia itu kurang familiar ya dengan pola ini. Ya misalnya saya mulai mulai coba ya yang untuk data yang sama. Misalnya ini adalah latihan Unja. Oke, saya tinggal masukkan saja data misalnya untuk latihan ya. Kita misal mau menganalisis regresi. Kuantitatif, saya misal masuk analisis regresi. Saya tinggal tinggal diskusi saja dengan AI-nya, bantu cek data ini, berikan rekomendasi analisis yang sesuai. Misal dia akan sebenarnya ini kan terlihat kita sudah tulis regresi ya. Sebenarnya dia akan membaca tentang data-datanya. Nah, maka setelah dia melihat datanya, polanya dia merekomendasikan ada studi deskriptif, korelasi, regresi dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya ingin melakukan analisis deskriptif gitu. Lakukan analisis.
deskriptif pada data tersebut. Tambahkan visualisasi juga. Jadi AI itu memberikan rekomendasi. Setelah itu dia juga eh, bisa membantu membuatkan promptnya, sintaknya. Nah, ini adalah sintak R yang direkomendasikan oleh AI. Nah, kemudian sintak ini dilemparkan ke aplikasi R yang tertanam di dalam platform ini. Nah, yang menghitungnya itu bukan AI, tapi yang menghitungnya itu adalah aplikasi R-nya ini. Nah, jadi yang melaksanakan perhitungan itu bukan AI. Makanya kan sudah ada regulasi, beberapa jurnal bahkan melarang analisis data itu menggunakan AI. Ya, karena hasilnya itu dia tidak reliable gitu. Nah, kalau di sini kita yang mengeksekusinya R, cuma em, saya tidak tahu apakah karena saya sudah tidak ini lagi ya. Di sini sudah semua semua apa ya output dan lain sebagainya itu tersimpan nanti. Tersimpan ini ada data, ada rencana bisa kita pakai tahapan yang seperti ini atau kita bisa menggunakan paket-paket tertentu di sini. Di, di paket ini oke, kita tunggu dulu paket. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, misalnya ini ya, dia dia ada error nih. Saya tinggal blok saja seperti ini. Ada masalah seperti ini. Bantu selesaikan. Nah, karena terkadang eh, AI itu memberikan, jadi kalau teman-teman biasa menggunakan R, dia sangat sensitif gitu. Dia sangat sensitif terhadap analisis data, sehingga terkadang misalnya dia mengganti titik menjadi koma atau koma menjadi titik. Nah, sehingga datanya itu tidak berhasil dieksekusi untuk perhitungannya. Nah, jadi errornya itu terkadang sering terjadi. Nah, makanya kemudian yang dilakukan itu adalah kita minta dia untuk running kembali dengan memperbaiki apa yang menjadi masalah. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, ini plotnya sudah ada, gambar dan lain sebagainya. Hasil perhitungan deskriptifnya juga sudah ada, statistiknya juga sudah ada, dan di sini semua tersimpan untuk lampiran juga. Nah, outputnya. Jadi semua terrecord semua gitu. Sintak yang kita pakai dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita minta dia untuk memberikan interpretasi gitu. Sama seperti kemudian kita lakukan analisis regresi, tinggal kita minta saja analisiskan regresi, kemudian minta dia untuk interpretasikan dan ini bisa langsung disimpan di notes ya. Di notes ini yang nanti kita kirim lagi ke studionya, AI studionya gitu. Writing studionya. Nah, ini konsep yang pertama. Nah, cuma ternyata setelah saya kembangkan ini, peneliti di Indonesia itu kayak kesulitan gitu untuk mengikuti pola ini gitu. Jadi harus harus punya skill pemahaman yang basic yang cukup kuat dulu untuk menggunakan ini. Akhirnya saya bikin yang R data analyst tadi. Karena terbiasa dengan SPSS dan lain sebagainya, kita pakainya yang pola ini. Misalnya tadi asosiatif ya. Saya pilih dia di regresi linear. Nanti saya tinggal pilih data. Jadi saya pilih data tadi ini saya ulang dulu. Eh, Mulai sesi baru biar oke. Oke, sudah kosong semua. Saya pilih yang regresi linear. Saya pilih data tadi regresi. Oke, saya tinggal lakukan penilaian. Apakah datanya sudah baik atau tidak? Nah, ini kita cek dulu jenis datanya sudah scale semua. Nah, di sini eh, pilih misalnya saya auto saja ya, auto ya. Nah, di sini Y-nya sudah kita pilih di sini. Ini Y. Kemudian prediktornya kita tentukan X1, X2. Y-nya kita hilangkan. Nah, yang terpilih jadi variabel Y-nya atau variabel dependennya itu adalah Y. Variabel independennya itu adalah X1 dan X2.
Nah, ini sudah sesuai semua. Ini skalanya sudah scale. Kemudian nanti kita cek di bagian sini, statis deskriptif kita butuh apa saja. Ini sudah. Kemudian visualisasinya, oke, kita butuh semua seperti ini. Kita centang, oke, kita langsung jalankan dan lihat hasil. Nah, langsung ada nilainya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nilai N-nya, kemudian bentuk persamaannya, kemudian ini estimate-nya, p-value-nya, signifikan atau tidak, kemudian nilai R square-nya, itu kecil banget karena data bangkitan, kemudian ini uji prasyaratnya. Jadi mulai dari uji prasyaratnya, deskriptifnya, kemudian uji hipotesisnya, kemudian bentuk persamaannya, grafiknya, itu sudah ada semua yang relevan dengan analisis regresi regresi ini. Dan kita bisa langsung interpretasikan dengan AI. Nah, hasilnya ini kemudian kita kirim ke Writing Studio lagi, gitu. Nah, ini sudah jadi, kita kirim ke Writing Studio lagi untuk dimuat ataupun kita mulai penulisan. Jadi seperti itu teman-teman, eh, aplikasi MRN ini satu aplikasi yang em, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan benar-benar mulai dari kita mencari ide penelitian, kemudian kita menganalisis data, setelah itu kita lakukan apa namanya penulisan itu di situ dan juga kita bisa cari jurnal ataupun cari target sasaran publikasi kita itu di mana dari aplikasi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya melihat kita banding-bandingkan dengan harga ya, kalau harga, eh, kalau kita lihat misalnya ya, misal karena setiap penggunaan AI ini saya pun harus berbayar juga, teman-teman. Jadi penggunaan AI ini nanti akan mempengaruhi eh, banyak kredit yang harus saya bayarkan ke ChatGPT dan juga ke Gemini-nya. Nah, misalnya di sini, tadi saya belum contohkan yang ini ya. Literatur review ini katakan sebagai abstrak. Misal saya minta di sini MRN Journal. Ini saya pastekan saja. Saya tinggal klik Find Journal. Dia akan mencari menyesuaikan dengan jurnal-jurnal database yang saya punya atau yang sudah saya tanamkan di aplikasinya. Nah, di sini sudah langsung ada nih Scopus Sinta. Ini nanti kita bisa sesuaikan. Ya, ada jurnal-jurnalnya Q berapa. Nah, misalnya, oh ini Ulumuna nih, saya coba buka. Nah, dia langsung menuju ke jurnal yang tadi yang dituju tadi. Begitu. Kemudian misalnya contoh-contoh ini ya, ini NVivo untuk kualitatif, kuantitatif misalnya Smart PLS. Nah, ini NVivo, teman-teman. Jadi ini per tahun. NVivo per tahun, dia hanya NVivo subscribe saja. Langganan NVivo-nya saja. Kalau mau pakai AI Assistant, dia pakai 770. Ya, kalau pakai transcription, dia 820. Sedangkan di MRN, ini sudah ada AI Assistant-nya, sudah ada transcription-nya. Ya, nah misalnya nih, yang 820, kita lihat berapa nih? 14 juta per tahun gitu. Ya 14 juta sedangkan MRN itu kan 2 jutaan dan itu sudah lengkap. Kemudian nih satu aplikasi lagi nih. Misalnya kalau tadi kan yang kualitatif saja, itu pun baru kualitatif saja. Nah, ini kalau kita lihat yang profesional lah. Yang profesional ini misalnya kita lihat harganya, nah ini 12 juta gitu. Setahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan MRN ini, ya sudah terintegrasi, sudah satu paket komplit dan setidaknya semua alurnya itu teman-teman sudah ada semua di situ. Dan salah satu kelebihannya lagi, aplikasi ini berbasis web apps, bukan aplikasi instalasi gitu. Kalau instalasi itu kita harus update lagi kalau misalnya ada sesuatu yang baru.
kalau ini ketika ada regulasi baru, insya Allah nanti akan langsung saya integrasikan dan itu langsung bisa dipakai langsung gitu. Jadi aplikasi ini akan kita update dan upgrade terus jika ada perkembangan selanjutnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan riset yang etis dan juga perkembangan AI saat ini. Nah, mungkin itu teman-teman. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Pak. Saya Rahmat dari Unja. Kan biasanya kalau kita menulis paper atau penelitian, biasa kan disebutkan aplikasi yang kita gunakan di data analisis. Hmm. Entah itu Smart PLS atau SPSS biasanya. Nanti kalau misalkan saya buat artikel atau penelitian, itu kita menggunakan aplikasi atau MRN 3.0 atau aplikasi yang dalamnya Pak ya? Oke, pertanyaan bagus Mas Rahmat. Kalau saya berharap eh, kecuali nanti ada pertanyaan lebih detail ya dari dosen. Kalau kami itu pengembang berharap kita mulai menggaungkan MRN ini gitu. Nah, jadi akan Hmm, lebih bagus di bab tiganya itu langsung menggunakan MRN versi 3.0. Nah, cuma oke. saat ini kan kami sedang mengembangkan bukunya, sehingga kutipannya itu nanti bisa sesuai relevan gitu. Jadi kutipannya itu dari buku yang sesuai sesuai tadi gitu. Nah, justru Siap. saat ini kami sedang mempertimbangkan jika misalnya sekiranya teman-teman mahasiswa ada yang berhasil publish di jurnal, kemudian di metodologinya dituliskan tentang MRN ini sebagai tools analisisnya, maka nanti kami bisa kemungkinan akan memberikan reward berupa langganan 1 tahun atau mungkin langganan 6 bulan gitu untuk penggunaan aplikasi ini, tergantung dari level jurnalnya gitu. Karena jujur saja penggunaan aplikasi itu kan bergantung dari seberapa banyak tools itu dipakai untuk publikasi. Salah satu poinnya lah gitu. Nah, makanya ini kan kami baru buat otomatis agar dikenalkan, agar dipakai atau agar diketahui itu butuh banyak publikasi-publikasi yang menggunakan aplikasi MRN ini gitu. Itu sih intinya. Oke. Jadi kalau untuk saat ini yang kami pahami ya yang dicantumkan adalah MRN-nya bukan aplikasi di dalamnya. Karena kan aplikasi di dalamnya itu juga kan sebenarnya kami hidden juga karena itu kan integrasi dengan pihak ketiga yang itu tidak sedikit, Mm-mm. banyak ada belasan aplikasi pihak ketiga yang kami integrasikan, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Terus satu lagi, Pak. Apabila saya punya paper nih, Pak, yang udah jadi, terus Ya, saya mau mengaudit, itu gimana, Pak ya? Kalau tadi kan oh, contohkan kan kalau kita ngerjainnya langsung di MRN. itu Nah, tinggal bisa copy nggak kita, copy paste aja, Mas. oh copy paste ya? Ya. Nggak perlu diekspor. Eh, Ekspornya kalau copy paste aja, copy paste aja bisa. Siap, Kemudian yang lain itu kan siap, tinggal siap. diganti heading-headingnya saja yang tadi itu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada diskusi, pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Meflauzana Azahra dari Unja. Izin bertanya terkait sumber data yang nantinya akan kita input ke websitenya, Pak, yang akan kita analisis. Itu kira-kira formatnya gimana ya, Pak? Sumber data untuk analisis apa dulu nih? Misalnya yang kuantitatif, Pak. Oh, yang kuantitatif. Oke, Iya. kalau yang kuantitatif sebenarnya sudah ada semua. Di sini saya buka lagi mana ya tadi ya. Oke, di kuantitatif itu kan dia menyesuaikan, Mbak, menyesuaikan dengan pola yang ada di sini. Katakan kalau AI data analysis ini kan bebas nih, dia akan membaca datanya. Ya, tapi kalau CSV, formatnya CSV gitu. Tapi kalau di sini sudah ada format data di sini. Contohnya sebagai contoh, misalnya saya hapus dulu ya.
mulai riset baru. Nah, dia sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana format datanya. Itu. Jadi semua analisisnya sudah ada. Di sini kan ada satu berarti ID, kemudian grup, AB, kemudian skornya, nilainya. Nah, jadi kita bisa langsung mencontoh pola yang ada di sini. Begitupun misalnya kalau saya tidak mau independen, saya misalnya pakai yang ANOVA. ANOVA bentuknya seperti apa? Nah, ANOVA itu dia metodenya atau kelompoknya itu lebih dari dua. Nah, ini ada A, B, C. Berarti ID dulu, kemudian kelompoknya ada tiga, lebih dari dua, kemudian nilainya. Dengan pola seperti ini gitu. Pakai format CSV. Begitu kira-kira. Jadi di sini sudah langsung ada penjelasan. Kalau di SPSS kan terkadang kita kebingungan tuh. Datanya seperti apa, analisis seperti apa. Di sini kita juga sudah menjelaskan dan juga sudah ada teorinya juga yang kita masukkan. Variabelnya apa, prasyaratnya apa, alternatifnya apa gitu. Jadi tidak hanya untuk analisis tapi juga sekalian kita untuk belajar juga ada di sini. Itu mungkin, Pak. Berarti ini ya Pak, kalau misalnya kita punya data mentah, itu harus disesuaikan dulu sama format yang ada di website ini ya Pak. Iya, Baru betul. bisa. Satu lagi Pak, terkait yang di bagian literatur review tadi, kan Bapak mencontohkannya hasil outputnya itu artikel Indo ya Pak. Iya. Itu yang muncul memang hanya artikel Indo atau bisa Oh, artikel oke Indo ya oke Pak? oke. Di sini ada pengaturan bahasa kalau tidak salah. Ini kalau tidak salah dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya ada juga, Mbak. Eh, Kalau nggak salah ini di awal itu sebentar. Itu nggak Indo semua kok. Ada yang bahasa. Nah ini saya pilih ke apa yang di sini ya. Sebentar. Dan dia juga menerjemahkan biasanya. Jadi di sini misalnya jurnal ini saya coba cari ya. Ada jurnal-jurnal bahasa Inggris juga. Cuma judulnya itu dia menerjemahkan kembali menjadi bahasa Indonesia. Coba ya. Oh ini masih bahasa Indonesia. Hmm, kalau nggak salah ada pengaturan awalnya di coba. Atau bisa jadi teman-teman coba ubah pertanyaannya itu menjadi bahasa Inggris. Apakah dia akan berubah atau tidak? Sepengetahuan saya kemarin itu memang saya minta dia narasinya itu menjadi bahasa Indonesia semua untuk memudahkan eh, pemahaman kita terjemahkan dan sebagainya. Namun referensi-referensinya ini dia tidak mengambil semua dari Indonesia kok. Ada referensi luar negeri juga. Cuma beberapa judul itu pernah saya cek kemarin itu dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia dulu. Jadi ketika kita gunakan tanya PDF baru dia terlihat dia itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Baik Pak, izin bertanya lagi Pak. Misal Silakan. saya sudah ada literatur nih yang saya cari sendiri di Scopus. Mm-mm. Itu bisa saya inputkan ke literatur review yang di sini nggak Pak? Jadi hasil pencarian saya itu yang dianalisis di sini. Oh kalau itu masuk di sistematik literatur review saja Mbak. Hmm, Di sistematik literatur review. Jadi ada dua cara sebenarnya. Itu nanti masuk di bagian writing studio. Ya, karena nanti rencananya memang akan saya integrasikan. Jadi ini memang belum saya tambahkan menunya. Jadi pustaka project nanti kita masukkan. Jadi kita bisa tinggal blok saja. Nanti di bagian sini ada cari referensi dan gunakan referensi pustaka. Nanti ini memang belum saya prompting sih. Belum saya tambahkan. Jadi pencarian pustaka nanti dia akan mencari berdasarkan citasi di sini. Nah, citasi di sini kita bisa ambil dari Scopus dari database Scopus. Maksudnya begini,
eh, kita bisa gunakan database Scopus. Misalnya saya buka yang Scopus basic ya, sebentar. Oke, di sini ada Scopus ya, atau bisa misalnya Scopus AI atau Scopus umum. Misalnya saya cari yang tentang higher order thinking skill. Misalnya pakai tanda kutip lah. Oke. Nah, ada 2000 saya cari misalnya yang hanya tahun 2026 saja, yang sosial sains saja, yang artikel bahasa bahasa Inggris, kemudian yang open access. Biar sedikit. Oke, ada 60 ya. 60. Nah, 60 ini kita ekspor. Kemudian misalnya saya pilih mau menyimpannya dalam format RIS. Saya pilih informasi ini, kemudian ekspor. Oke, kita tunggu ya. Oke, RIS-nya sudah. Kita kembali lagi ke sini. Terlihat MRN-nya atau masih yang Scopus? Masih yang Scopus, Pak. Oke, masih yang Scopus. Saya pindah lagi. Pakai screen aja. Oke, di sini kita bisa masukkan dulu ke sumber data. Ke sumber data kita upload file. Kita masukkan hasil download kita tadi. Nah, Scopus tadi. Kemudian kita unggah. Nah, Scopus ini bisa kita bawa kemana-mana juga ini. Jadi bisa kita bawa untuk ke bibliometrik atau ke SLR. Nah, ini Scopus ya. Jadi di sini setelah kita dapat tadi itu, kita bisa bawa dia ke bibliometrik kita atau bisa untuk tambahan di sini, tapi karena datanya beda ya. Misalnya eh, Scopus. Nah, data-data tadi kita misalnya import dari pustaka. Nah, ini ya yang ini terlalu banyak. Saya misalnya dari app data saja. Nah, ini kan yang Scopus. Nah, ini kita bisa import datanya tadi. Ada 60 entry. Yang tadi ya 60. Kita bisa lanjut untuk mendapatkan gambaran awal dari 60 ini. Atau kita bisa bawa dia ke SLR kayak proses tadi. Atau kita bisa masukkan dia ke writing studio kita. Ya. Bisa kita masukkan tambahan lagi di Writing Studio yang ini. Kita tinggal import saja dari sumber data atau masukkan file RIS ini ya. Tapi saya lebih rekomendasikan semua tadi datanya itu masukkan aja di sumber data project. Nah, nanti itu dia akan tambahkan di sini. Hanya saja kalau di sumber data project, semua yang ada di referensi tadi itu dia akan masukin semua. Ya, tidak hanya yang Scopus 60 tadi, tapi yang hasil pencarian yang di awal tadi juga ya referensi. Ya, nah, ke depan itu rencananya memang kami masih coba cari ini ya. Jadi datanya itu yang diambil ya data dari Pustaka Project aja. Dia tidak keluar dari cari online ataupun referensi-referensi yang tidak pas gitu. Jadi referensinya bisa kita kontrol gitu. Dia agak lama memang ini. Nah, ini kan ada dua nih. Dua dua referensi baru dua. Nanti kita akan lihat tambahannya banyak nanti. Nah, ini 130. Karena memang 60 dari Scopus, kemudian sisanya tadi itu yang kita gunakan literatur review di sini. Dia bergabung semua di sini. Itu ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Izin Eh, bertanya, Bapak. Halo, Assalamualaikum, izin bertanya, Bapak. Silakan, silakan. Baik, perkenalkan saya Sriwina Octavia dari mahasiswa Unja. Di sini saya ingin bertanya, bagian Writing Studio, tadi kan ada daftar pustaka ya, yang langsung otomatis disitasikan. Nah, itu apakah bisa sitasinya otomatis menyesuaikan tipe apa atau IEE sesuai dengan template jurnalnya, Pak? Oh iya, itu sudah saya coba. Agak susah, Mbak.
itu sudah saya coba, cukup berat untuk membuat itu terrealisasi. Itu salah satu langkah pertama yang saya lakukan gitu. Jadi di sini ada API, jadi di sini ada formatnya ya. Format API, kemudian saya ganti ke IEEE. Nah, ini terkadang dia berubah, terkadang dia tidak berubah gitu. Dan berubahnya pun di sini, ya, yang satu dua itu dia berubah di sini, tapi di sini daftar pustakanya tidak berubah. Nah, di bagian ini dia berubah gitu. Jadi misalnya apa, dia kembali lagi ya ke sini API, kemudian di sini IEEE dia berganti, tapi di daftar pustakanya dia tidak berubah. Nah, makanya lebih lebih aman ini tetap dibuat menjadi APA 7, sehingga nanti teman-teman tinggal download di sini, masuk lagi ke Mendeley, kemudian baru diatur satu persatu gitu. Biar lebih rapi, karena gimana pun ini kan dia tidak memisahkan halaman ya. Jadi di sini kan agak susah nih bikin jadi halaman gitu. Jadi ketika kita simpan atau download, dia harus tetap dalam format Microsoft Word yang sudah ada apa namanya itu, rata kiri, rata kanan dan lain sebagainya itu ke dalam format. Jadi tetap harus kita format ulang kalau misalnya mau submit itu. Ya nggak masalah lah itu untuk format-format ataupun ganti masukin citasi dan lain sebagainya. Ya, setidaknya prosesnya itu selesaikan dulu di sini untuk substansinya, sedangkan untuk templatenya nanti dilanjutkan di Microsoft Word. Oh ya, satu lagi, ada fitur lain di sini. Namanya adalah AI Suggest. Ini bisa di off kan. Kalau off itu dia tidak memberikan rekomendasi, tapi kalau kita on kan, nah dia akan memberikan rekomendasi kalimat gitu. Jadi ketika misalnya kita stagnan, misalnya di sini saya tulis pendidikan. Kayaknya saya telat misalnya beberapa detik, maka dia akan memberikan rekomendasi kata berikutnya. Nah, pendidikan berbasis riset menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kalau kita setuju, kita tinggal klik tab. Kalau misalnya tidak setuju, kita bisa menulis narasi lain. Nah, intinya adalah AI di sini, kalau AI Says On ini, agar kita tidak stagnan. Jadi AI itu mendeteksi bahwa kita kayak kehabisan ide berpikir, maka dia akan memberikan rekomendasi satu kalimat saja sebagai pemantik awal gitu. Jadi, tapi tidak langsung jadi kalimat banyak gitu. Itu ya. Jadi eh, seperti itu untuk aplikasinya, dan pola-pola seperti tadi itu sudah banyak di beberapa AI lain. Satu pertanyaan lagi. Si- Silakan. Iya, tadi di bagian analisis data kualitatif, pada saat Bapak menjelaskan, saya juga ada coba-coba di MR di MRN-nya itu di yang Bapak tampilkan itu ada bagian AI auto coding, sedangkan di tempat saya itu hanya ada rekomendasi, Pak. Jadi tidak auto Oh, AI auto coding. digeser Mbak. Tampilannya tampilannya mungkin tertutup gitu. Jadi di sini, nah ini digeser digeser dulu. Biasanya karena ukuran tampilannya itu dia tersembunyi gitu. Nah, mungkin tersembunyi seperti ini. Coba digeser atau dihilangkan gitu ininya, atau digeser di menu ini, nanti dia muncul auto codingnya. Muncul tidak, Mbak? Tidak ada, Pak. Coba coba di Tidak ada, Pak. Udah share, geser mentok, cuman sampai rekomend. coba share screen bisa tidak? Sebentar. Eh, izin, Pak, ini sudah share screen. Nah, di bagian ini nggak ada, Pak, AI auto codingnya. Sebentar, sebentar. Saya yang salah.
Bentar, sebentar. Oke. Eh, eh, ini karena ini saja. Coba ditekan kontrol atau dikecilin dulu ukuran ininya, Mbak. Tekan kontrol, kemudian gesekan apa namanya di scroll. Atau Berarti di harusnya ada ya Pak ya? ada. Itu cuma ukuran bentuknya agak-agak besar gitu. Eh Nanti saya coba sesuaikan lagi ya, biar nanti kalau misalnya tidak memenuhi nanti dia ke bawah. Coba diklik titik tiga di atas itu, Mbak. Titik tiga di samping chat itu, chat yang di atas panduan laman ini. Bukan diunduh Ini itu, ya Pak ya? bukan. Yang di atas, yang paling Oh atas, yang titik tiga itu loh, yang di samping chat, yang ya ada. autopilot Oh, iya. Oh, ini ya auto coding AI. Oh, iya. sudah muncul. Nah itu, nah kecilin kecilin Sudah Pak, ini ukuran sudah ukuran itu muncul. dia muncul Oke. auto codingnya. Nah, terus auto codingnya itu anak panah anak panah ke bawah yang samping itu dia juga ada beberapa pilihan. Jadi eh, dipilih berdasarkan jenis AI-nya. Tapi saya sarankan default aja tidak apa-apa. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi diskusi teman-teman? Nah, izin Pak. Ya, silakan. Ya, saya Rizka Pak dari Unja. Mau bertanya juga Pak. Tadi yang terkait yang dicontohkan Bapak untuk membuat artikel jurnal tadi, itu kan tadi kan ada sub-subbabnya ya Pak. Nah, itu apakah kita membuatnya itu per subbab tadi atau bisa langsung keseluruhan naskah dari artikel jurnal langsung jadi itu Pak? eh maksudnya gimana? Artikel di writing studionya. Iya, ya Oh, Pak di di sana. writing studio itu dia cuma kalau kita buat di awal, dia hanya akan memberikan kerangka saja. Nah, kerangka itu bisa kita atur lagi gitu. Jadi maksudnya gini, di kayak misalnya di sini writing studio. Oke, di writing studio itu kita pilih dokumen baru. Kita mau buat apa dulu nih? Apakah artikel jurnal, proposal penelitian? Jadi dia menyesuaikan formatnya. Ya, kayak misalnya artikel jurnal saya klik. Nah, dia sudah memiliki saran isi gitu. Jadi artikel jurnal itu dia isinya adalah format IMRAT. Dia biasanya terdiri dari abstrak, introduction, literatur review, metode, result, discussion, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus masukin nama dulu, misalnya eh, latihan gitu. Saya klik buat dokumen baru. Nah, ini langsung akan menjadi heading. Kalau kita mau tambah, misalnya di sini kita nggak mau ada literatur review, jadi kita ganti aja headingnya, ya jadi normal text. Nah, ketika kita klik normal text ini, di sini bagian sini headingnya hilang, gitu. Begitu kira-kira Mbak Rizka. Jadi dia terkait heading. Kemudian apakah dia bisa menjadi generate? Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai menjadi langsung dikembangkan oleh dia. Tapi untuk minta rekomendasi awal bisa saja. Tapi kita harus sudah ada data dulu. Misalnya di sini ya. Di sini data awal, misalnya di bagian result sudah jadi nih. Di bagian resultnya ada SLR dan juga ada bibliometrik nih. Nah, misalnya kita mau bertanya apa ya kira-kira isi isi introduction. Nah, kita tinggal tanyakan saja, berikan saya rekomendasi isi untuk bagian introduction. Jadi ya apa namanya konsep-konsep yang biasanya kalian lakukan di ChatGPT dan lain sebagainya, ya bisa juga kita lakukan di sini gitu. Jadi di sini dia memberikan introduction berdasarkan data yang sudah kalian punya ini. Nah, jadi kan dia akan langsung menyesuaikan gitu. Nah, jadi mulai dari latar belakang umum, kemudian kontekstual masalah, kemudian tujuan umum, kemudian fokus dan ruang lingkup, signifikansi. Nah, contoh-contoh struktur paragraf dia memberikan arahan gitu. Dia memberikan arahan. Misalnya
kita paksa aja dia misalnya eh yang konkret dong misalnya buat narasi awal misal. Nah, jadi dia akan membantu untuk menyesuaikan. Tapi yang pasti kita harus tetap memverifikasi. Nah, dia langsung memberikan narasi awal. Nah, jangan sekali-sekali memakai referensi yang disarankan oleh AI gitu. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia halusinasi. Makanya kalaupun minta minta di bagian AI asisten, jangan minta dia memberikan referensi. Referensinya kalian cari sendiri dengan cara tadi di literatur review atau di bagian apa namanya citasi referensi ini, baik secara online ataupun tidak. Karena biasanya dia halusinasi nih rata-rata. Terkadang dia memberikan yang halusinasi gitu. Jadi minta saya jangan jangan pakai kutipan yang biasa saja. Nah, dia akan memberikan narasi awal. Dari narasi itu atau poin-poin itu yang kalian gunakan untuk menjadi kerangka untuk penulisan kalian. Begitu ya kira-kira Mbak Rizka. Jadi AI asisten di sini bisa kalian gunakan sebagai apa namanya tempat kalian bertanya lah kalau ada kesulitan yang dia itu memahami konteks dari data yang kalian sudah punya punya ini gitu. Izin Pak, boleh nanya lagi. Kalau untuk misalnya kita mau rancang buku itu bisa juga di sini ya Pak? Bisa saja, bisa saja untuk buku dan lain sebagainya bisa. Kan tinggal kita tulis kembangkan saja buku, kemudian nanti kita tinggal menyesuaikan daftar isi dan lain sebagainya. Misalnya saya rekomendasikan buku dan sebagainya, pakai saja ya asisten sebelah kanan. Nanti itu tinggal kembangkan mana yang menurut kalian relevan, itu yang diambil. Jadi kalau etik penggunaan AI itu teman-teman ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu apakah penting luarannya tepat. Kalau misalnya tidak penting hasilnya tepat, maka tidak masalah menggunakan AI. Tapi kalau misalnya penting, ya kayak misalnya buku, publikasi, pertanyaan berikutnya adalah yang kedua itu adalah tentang apakah kalian bisa memverifikasi. Ya, kalian yang menilai apakah itu sudah tepat atau tidak. Ya, kemampuan verifikasi ini penting dan artinya pemahaman pengetahuan dasar harus kuat. Ya, nah kalau misalnya tidak kuat, bisa konsultasikan dengan dosen pembimbing. Makanya ada bagian untuk kolaborasi tadi. Nah, yang ketiga, kalau kalian sudah bisa memverifikasi, luarannya penting. Pertanyaan ketiga adalah kalian harus bersedia atau bertanggung jawab terhadap hasil dari tulisan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya luarannya tepat, kalian bisa verifikasi dan kalian mau bertanggung jawab terhadap hasil tersebut, berarti kalian memungkinkan untuk menggunakan AI gitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, kalau untuk tadi kan artikel ya Pak referensinya yang kita cari. Nah kalau misalnya kita mau cari buku gitu Pak, terus mau buat ringkasan buku itu apakah bisa juga Pak menggunakan Oh, kalau aplikasi? kalau referensinya ini rata-rata artikel. Kalau buku berarti nanti bukunya dimasukkan ke aplikasi ini. Jadi nanti eh, masukin ke aplikasinya ke bagian sini. Pertama itu masukkan ke em, apa namanya sumber data dulu. Masukin ke sumber data dulu file bukunya. Kemudian nanti itu setelah itu ke tanya PDF ya. Jadi tinggal tinggal tambahkan saja atau bawa bukunya ke sini ya. Nah, setelah itu masukin bukunya baru sama seperti PDF ini. Kalau kamu bisa bertanya ataupun berinteraksi seperti apapun dengan buku tersebut. Ya, misalnya bikin rangkumannya di sini ada quick pertanyaannya ya. Pertanyaan apa, risikonya, strateginya dan lain sebagainya sudah ada semua. Ini notes-nya yang misalnya kalian tertarik dari bukunya, kalian blok notes-nya. Nah, misalnya di bagian sini ya. Seperti ini hasil belajar. Ini kalian klik notes atau tanya AI. Jadi salin itu copy. Kalau tanya AI itu hanya konteks yang kalian blok saja. Ya, jadi misalnya saya tanya AI, nanti dia akan menjelaskan apa makna dari apa yang kalian blok. Ya, kalau misalnya yang tadi, yang ini em, notes, nanti dia akan langsung tersimpan di
notes yang nanti bisa kalian panggil lagi di writing studionya. Ya. Nah, ini per halaman, jadi dia bisa langsung menuju ke halaman tertentu. Begitu. Jadi tinggal ubah saja konsepnya yang tadi PDF, kemudian berganti menjadi apa namanya file buku. Cuma kalau misalnya file buku dalam jumlah halaman besar, saya belum pernah coba ya. Terkadang dia akan crash karena terbatas untuk halaman yang bisa dibuka. Tuh. Itu mungkin Mbak. Kita cukupkan ya. Pak Izin izin Pak, Pak, boleh minta mungkin rekamannya nanti Pak. Oh iya iya iya. Siap. izin Pak, mungkin ada yang terakhir nih Pak. Kan saya kan lagi baru masuk kuliah. Iya. Ada ingat apa angan-angan atau untuk tugas akhir nanti itu tuh membuat sebuah aplikasi seperti kan kayak saya kan udah ada produk praktikum guide gitu Pak atau penuntun praktikum. Iya iya. Nah, itu mau dibuat aplikasinya gitu Pak. Itu kira-kira gimana di MRN bisa juga Pak. Sebentar sebentar. Ah, aplikasi seperti apa bentuknya Mas? Eh, Kayak mungkin bisa di mobile atau di web gitu Pak. Bisa jadi kan Oh, ada ah, ah, kayak oke. praktikum buku praktikum gitu, tapi diaplikasikan atau di web kan atau di Oh, mobile kan. oh iya 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 iya. Kalau itu belajar ini Mas, vibe coding. Di web coding Pak ya. Iya, vibe coding. Nah, vibe coding itu nanti kalau itu memang belum diintegrasikan dengan dengan MRN karena memang itu mungkin prosesnya agak ini lagi sih terlalu Mm-mm. kompleks. Nah, beberapa aplikasi di MRN itu ada yang saya hapus kayak misalnya aplikasi untuk bikin PPT karena itu terlalu berat gitu. Jadi bikin aplikasinya. Jadi memang fokusnya untuk riset lah. Jadi untuk aplikasi-aplikasi kayak misalnya untuk bikin build aplikasi itu sendiri yang istilahnya yang full stack lah, full stack yang untuk ngurus frontend dan backend itu, saya lebih rekomendasikan coba pakai ini. Ya ada beberapa sih bisa pakai Lovable kalau benar-benar tidak paham dengan sintaks atau coding, atau bisa pakai anti gravity. Google Anti Gravity. Nah, yang terkenal itu Anti Gravity sekarang. Tapi harus punya basic ininya, basic codingnya sedikit lah gitu. Tapi tetap terbantu AI. Nah, itu untuk bikin-bikin aplikasi itu pakai itu, Mas. Vibe coding itu. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak. Siap-siap. Nah, rata-rata saya bikin aplikasi itu pakai vibe coding itu, Mas. Termasuk aplikasi ini. Yang utama itu kan kita paham konsepnya. Vibe, apa tadi Pak? Vibe coding ya? Vibe coding, ya. Oh, buku, Pak. Ya, simak. Oke, ada Terima lagi kasih banyak teman-teman? Pak. Sehat-sehat selalu. Ya, kita cukupkan ya. Oh ya, eh, kemarin saya baru bikin menu baru gitu di sini. Mana tadi itu? Oh, harus keluar dulu. Nah, ini bergabung di grup WhatsApp MRN ya. Nanti insya Allah akan ada informasi-informasi pelatihan-pelatihan untuk pendalaman karena memang jujur aplikasi ini selalu selalu berkembang terus gitu. Jadi ide apa ditambah lagi gitu. Jadi kalau misalnya eh, ada nanti kita bisa sesuaikan. Ini ada yang bertanya juga pengecekan Turnitin. Nah, Turnitin itu ada Turnitin yang deteksi plagiasi, ada yang terdeteksi AI. Nah, kalau plagiasi itu dia harus punya big data yang besar gitu. Integrasinya berat di situ. Tapi kalau untuk AI-nya itu ada. Istilahnya untuk AI-nya itu bisa. Dan juga untuk detektor AI-nya sama untuk humanize-nya itu bisa sebenarnya. Cuma saya tidak terlalu prioritaskan untuk dua hal itu. Gitu. Jadi untuk sementara belum terlalu powerful kalau menurut saya di menu MRN ini.
Jadi fokus saya itu kan ada dua, teman-teman. Ada deteksi AI sama ada literasi AI. Dari dua pilihan itu saya lebih perkuat di literasi AI-nya. Bagaimana cara kita menggunakan AI yang etis dan bijak gitu. Jadi daripada kita deteksi AI, yang kemudian teman-teman juga menggunakan aplikasi untuk membuat tulisan AI itu terbaca menjadi bukan tulisan AI, itu pun bisa juga gitu. Jadi daripada canggih-canggihan aplikasi ya mending kita fokus ke literasi AI-nya. Kita paham batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait penggunaan AI-nya. Mungkin itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan semoga aplikasinya bermanfaat, dan terima kasih spesial untuk Pak dosen, Pak Dwi Agus ya, yang sudah luar biasa ini, eh, membantu untuk menggaungkan MRN ini. Karena jujur saja saya pribadi sedang fokus persiapan, insya Allah kemungkinan 2 minggu lagi tanggal 12 itu ke Hong Kong untuk mempresentasikan aplikasi ini, dikompetisikan ke kompetisi AI internasional. Semoga dapat inilah nominasi lah setidaknya gitu dari Amin, amin. ini. Ya, Amin. mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Sukses kasih ya. banyak, Sukses Pak. selalu Terima kasih, Bapak, Pak. sukses. Terima kasih, Pak.